Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan taufiknya kami dari kelompok 9 kelas C dan D dapat menyelesaikan presentasi ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berharga bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai metabolisme karbohidrat di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah biomedik, Bapak Khairul Fadli Muhtar LM, S.Farm M Biomed. Presentasi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alfa Putriani Kahar dengan NIM 2403065000028. Kemudian ada Andi Fatimah Zahra, Aulia Pratiwi Mukti, dan Andi Aulia Nur Fadila. Untuk mengawali presentasi ini, saya persilahkan pemateri pertama yaitu Aulia Pratiwi Mukti untuk menyampaikan pembahasan awal mengenai definisi dan fungsi karbohidrat. Kepada Aulia Pratiwi Mukti dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Pratiwi Mukti dengan NIM 24030650041. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat beserta fungsinya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan rasio 2 hidrogen untuk setiap oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori, energi pangan per gram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Adapun fungsi karbohidrat, yang pertama itu karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Glukosa yang merupakan jenis gula digunakan oleh sel tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Proses ini terjadi melalui glikosis dan respirasi seluler. Yang kedua itu ada penyimpanan energi. Dalam bentuk glikogen, karbohidrat disimpan di hati dan otak. Ketika membutuhkan energi, glikogen dapat dipecah menjadi glukosa untuk digunakan. Yang ketiga itu ada struktur sel. Karbohidrat berperan dalam pembentukan struktur seluler. Misalnya, selulosa pada tumbuhan memberikan kekuatan dan dukungan pada dinding sel. Sedangkan glikoprotein dan glikolipid berfungsi dalam pengenalan sel dan komunikasi antar sel. Yang keempat ada pengaturan metabolisme. Karbohidrat berpartisipasi dalam berbagai reaksi biokimia yang penting. Mereka dapat mempengaruhi metabolisme lemak dan protein serta berperan dalam sintesis hormon. Yang terakhir ada karbohidrat sebagai sumber serat. Beberapa karbohidrat seperti serat makanan tidak dapat dicerna, tetapi sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu mengatur kadar gula darah dan kolesterol serta mendukung kesehatan usus. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Nur Fadila dengan NIM 24030500042 dari kelas C. Struktur karbohidrat. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon atau hidrat dan memiliki nisbah 1/2/1 untuk Si, H, dan O. Perbandingan jumlah atom H dan O adalah 2/1. Seperti pada molekul air mcGillivary 1996, pada senyawa yang termasuk karbohidrat terdapat gugus fungsi yaitu gugus HOA, gugus aldehid, atau gugus keton. Struktur karbohidrat selain mempunyai hubungan daerah sifat kimia yang ditentukan dengan sifat fisika. Dalam hal ini juga aktivitas optik Showalter Norman Howard 1983 sampai 1950, seorang ahli kimia berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Oleh karena itu, diusulkanlah penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin furan atau piran. Perkenalkan, nama saya Andi Fatimah Zahra dengan NIM 2403065000034.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi karbohidrat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karbohidrat itu merupakan salah satu komponen utama dalam makanan yang memberikan energi penting bagi tubuh kita. Nah, di dalam klasifikasi karbohidrat ini itu terdapat 3 aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu monosakarida, disakarida, dan polosakarida. Nah, selanjutnya kita akan membahas monosakarida. Jadi, monosakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida itu terdiri dari rumus molekul umum, di mana diantaranya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, monosakarida ini itu dapat larut di dalam air dan memiliki rasa yang manis. Oleh karena itu, penamaan kimianya selalu berakhiran osa. Nah, selanjutnya di dalam monosakarida itu terdapat 3 jenis monosakarida yang penting di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada glukosa atau gula darah, di mana glukosa ini merupakan komponen utama gula darah yang menyusun sekitar 0,065 sampai 0,11% di dalam darah kita. Nah, terkadang orang menyebutnya gula anggur ataupun dextrosa. Nah, glukosa ini itu banyak dijumpai di alam, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, madu, sirup, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang kedua itu ada galaktosa atau gula buah. Juga mempunyai rasa yang manis, tapi sedikit kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Yang ketiga yaitu fruktosa. Nah, fruktosa ini merupakan komponen gula susu yang merupakan jenis sakarida yang paling manis. Fruktosa ini itu banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam tubuh, fruktosa itu didapat dari hasil pemecahan sukrosa. Selanjutnya, berdasarkan gugus fungsi, kita bisa melihat pada tabel itu, tabel tersebut merupakan klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C. Jadi, kita bisa melihat bahwa berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida itu ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, kita bisa melihat yang pertama itu adalah jumlah atom C yang terdapat pada triosa atau C3H6O3. Ada tetrosa atau C4H8O4, ada pentosa C5H10O5, dan ada heksosa yang dimana C6H12O6. Triosa itu 3, tetrosa itu 4, pentosa itu 5, dan heksosa itu 6. Kedua yaitu disakarida. Jadi disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Beberapa contoh disakarida yang sering dijumpai adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Jadi sukrosa ini terbentuk dari glukosa dan fruktosa, laktosa dari gula dan galaktosa, sedangkan maltosa ini terdiri dari 2 molekul glukosa. Ikatan glikosidik dalam disakarida harus dipecah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Jadi pemecahan disakarida ini terjadi melalui proses hidrolisis dengan bantuan enzim spesifik seperti sukrose untuk sukrosa, laktase untuk laktosa, dan maltase untuk maltosa. Setelah dipecah menjadi monosakarida, gula ini dapat diserap tubuh dan digunakan sebagai energi. Selanjutnya ada polisakarida. Jadi polisakarida itu biasa juga disebut dengan glikan yang tersusun atas unit-unit gula yang panjang. Polisakarida ini dapat dibagi menjadi 2 kelas utama, yaitu homopolisakarida yang biasanya itu mengalami hidrolisis hanya menghasilkan 1 jenis monosakarida. Sedangkan heteropolisakarida itu bila mengalami hidrolisis sempurna itu dapat menghasilkan lebih dari 1 jenis monosakarida. Nah,
Selanjutnya ada beberapa jenis polisakarida yang ada hubungannya, yaitu yang pertama ada amilum atau biasa dikenal dengan pati, yang dimana merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, yang berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa atau sebagai produk fotosintesis. Dalam jangka panjang, hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Yang kedua, ada dextrin, yang merupakan zat antara dalam pemecahan amilum. Molekulnya lebih sederhana, lebih mudah larut di dalam air, dan iodium akan berubah menjadi warna merah. Yang ketiga, ada glikogen, yang merupakan homopolimer glukosa yang merupakan bentuk karbohidrat yang tersimpan dalam hewan dan mempunyai fungsi sebagai penyimpanan energi. Yang keempat atau yang terakhir ada selulosa, yang merupakan komponen struktural utama dari tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh manusia. Pada hidrolisis, selulosa ini menghasilkan selobiosa dan akhirnya menghasilkan glukosa. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai klasifikasi karbohidrat dari saya. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat melibatkan berbagai jalur biokimia yang saling terkait untuk menghasilkan energi dan mendukung fungsi tubuh. Glukosa dipecah melalui glikolisis menjadi pirufat, yang kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus asam sitrat yang menghasilkan energi lebih lanjut. Gluconeogenesis membentuk glukosa dari senyawa non-karbohidrat, sementara glikogenesis dan glikogenolisis mengatur penyimpanan dan pembahasan glukosa dari glikogen. Selain itu, glukosa juga dapat diubah menjadi asam glukronat untuk detoksifikasi di sintesis, menjadi lemak untuk cadangan energi, atau diubah menjadi fruktosa dan galaktosa yang penting dalam kondisi khusus seperti diabetes atau menyusui. Semua jalur ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi dan proses metabolik tubuh. Penyakit akibat kelainan metabolisme karbohidrat. Penyakit metabolik yang paling banyak dijumpai di Indonesia terkait dengan kelainan karbohidrat adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistansi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme. Karbohidrat penderita diabetes mellitus mempunyai risiko untuk menderita berbagai komplikasi. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida, masing-masing dengan karakter dan peran yang berbeda dalam tubuh. Metabolisme karbohidrat melibatkan proses metabolisme dan anabolisme yang kompleks, termasuk glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur pentosa fosfat. Proses-proses ini tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berkontribusi pada sintesis biomolekul penting lainnya. Selain itu, regulasi metabolisme karbohidrat oleh hormon seperti insulin dan glukagon sangat penting untuk menjaga keseimbangan glukosa darah. Dengan meningkatnya prevalensi penyakit terkait metabolisme seperti diabetes mellitus, pemahaman yang mendalam tentang karbohidrat dan pengaruhnya terhadap kesehatan ini menjadi semakin relevan. Pengetahuan ini dapat membantu dalam pengembangan strategi diet yang lebih baik dan intervensi kesehatan masyarakat untuk mengelola kondisi tersebut secara efektif. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.